Baik, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Setelah kita membuat slide untuk media pembelajaran interaktif, ada satu hal lagi yang akan kita kaji, yaitu berkaitan dengan pembuatan evaluasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat soal evaluasi yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Pada pembuatan evaluasi pembelajaran yang berbentuk multiple choice ataupun pilihan ganda, maka kita akan bermain dengan Microsoft Visual Basic. Kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan sistem makro ya. Ada makro, ada kode-kode makro yang memang harus kita insert ke dalam PowerPoint ini. Sehingga dalam hal ini akan menunjang beberapa hal. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan Microsoft Visual Basic ini untuk pembuatan evaluasi pembelajaran multiple choice ataupun pilihan ganda. Kode soalnya nanti saya akan insert, saya akan masukkan di file download. Tinggal Anda download. Di sini sudah ada. Kita akan buka kode soal. Nah, ada kode soal seperti ini yang harus kita copy secara keseluruhan dan nanti kita insert ke Microsoft Office PowerPoint. Seperti biasa, kalau kita ini men-select semuanya berarti Ctrl A, kemudian setelah itu kita kopikan Ctrl C, nanti kita akan masukkan ke Microsoft Visual Basic yang kita buka nanti di program Office PowerPoint. Jadi setelah langkah pertama ya, buka file kode soal, kemudian copy datanya. Yang ketiga, nanti setelah kita kembali ke program Office PowerPoint, tekan Alt plus F11. Kita coba. Maka akan ada tampilan seperti ini, Microsoft Visual Basic. Ya, kita masukkan insert modul. Yang keempat, insert modul. Kemudian yang terakhir baru paste data yang sudah tercopy. Nah, tampilan seperti ini. Nanti kita akan coba mengedit apa yang ada di sini untuk menentukan nilainya, nilai untuk pilihan ganda. Setelah selesai, kita mempastekan kode data, kode nilai pada Microsoft Visual Basic ini, tinggal kita close saja. Nah, tinggal kita akan mengedit ininya ya. Kita edit isinya. Sini evaluasi. Kita akan buat terlebih dahulu, misalkan evaluasi pada kali ini kita akan membuat 5 soal. Seperti biasa, kita gandakan template terlebih dahulu 5 misalkan. Ya. Nah, evaluasi untuk ini tampilan awal evaluasi kita mau besarkan. Evaluasi. Kasih warna. Evaluasi pembelajaran. Oke, seperti ini. Kita siapkan soalnya juga.
dari bahan yang memang sudah kita sediakan. Misalkan di sini kita akan mengambil pertanyaannya secara keseluruhan. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita ukurannya agak besar, rata kedekatan. Dan ini kita edit. Nah, gandakan dulu. Nah, ini untuk soal yang kita misalkan kasih warna putih. Nah, untuk pilihannya kita harus menginsert dengan text box agar tidak kelihatan di sini. Misalkan A, pilihan untuk A kita sesuaikan, atau kita jarak supaya tidak terlalu dekat, kasih spasi saja 1,5. Nah, kita buat ini untuk A karena ini akan menjadi pilihannya nanti. Copy lagi, tinggal nanti kita edit. Copy, ini berarti B, ini C, ini D, dan yang ini maaf E. 1. Ini hitam lah ya, kita kembalikan lagi aja. Nah, setelah kita membuat soal seperti ini, kita akan lanjutkan lagi satu lagi supaya ada pembanding. Saya akan duplikat yang ini saja ya, saya duplikat lagi yang ini supaya lebih mudah. Ini hanya sebagai contoh karena insya Allah saya sudah menyelesaikan contoh soalnya. 1, 2, 3, 4, satu lagi, maka yang tadi saya hapus saja. Nah, ini sudah ada 5 soal. Tinggal bagaimana cara kita menyambungkan agar dari evaluasi pembelajaran ini langsung menuju ke soal. Maka kita akan bermain dengan tadi, karena kita sudah menginsert kode soal pada Microsoft Visual Basic, kita sekarang tinggal langsung saja linkkannya. Insert, tekan insert, kemudian yang kedua pilih action. Nah, action, evaluasi pembelajaran ini run makro. Kita klik, yang dipilih adalah run makro. Nah, setelah run makro, kita lihat di sini ada beberapa pilihan: benar, cek skor, mulai kuis, dan salah. Maka yang kita pilih untuk halaman pertama ini pada evaluasi pembelajaran, kita klik mulai kuis. Oke, maka nanti secara otomatis ketika kita mengklik evaluasi pembelajaran, ini akan langsung menuju ke halaman soal yang pertama. Ya, ini untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, nah, kita sekarang akan supaya nanti menjadi pilihan, maka siswa harus memilih huruf abjad antara A sampai E. Maka kita harus mengisi secara keseluruhan. Sama seperti tadi, klik huruf alfabetnya, action, kemudian run makro. Yang mana jawaban yang benarnya? Berikut ini termasuk rukun ibadah sholat. Apabila tidak dilaksanakan maka sholatnya batal. Adapun yang tidak termasuk di dalamnya adalah, ini tergantung kita yang mana. Kalau kita mau misalkan yang A yang benar, berarti ya benar. Maka nanti sisanya ini juga harus terisi.
namun dengan pilihan yang salah. Action, run, salah. Semuanya ini harus kita isi. Salah. Dan yang terakhir salah. Oke, nanti kita akan coba. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua ini misalkan, meskipun masih sama, ini hanya contoh saja. Kita mau memilih A itu salah. Ternyata sekarang yang betulnya yang B. Action benar. Yang B yang benar. Kita lanjutkan yang C. Ini berarti harus salah. Kemudian yang D salah. Yang E juga salah. Nah, dan seterusnya sampai nanti pilihan yang ke terakhir, kelima. Ya, ini juga harus sama semuanya, harus kita edit. Cuma ini sebagai contoh saja. Nah, ini akan saya delete. Tinggal supaya lebih menarik lagi, setelah nanti misalkan siswa selesai mengerjakan soal, mereka ingin mengetahui hasil dari evaluasi mereka. Nah, cek hasil evaluasi. Berapa nilai yang mereka dapatkan? Nah, berapa sih nilai yang mereka dapatkan? Untuk itu kita harus menentukan satu soal berapa nilai yang akan mereka dapatkan. Dari mana? Nah, kembali lagi untuk mengedit nilai. Mengedit nilai soal. Tekan lagi ALT plus F11. Nah, lihat di tampilan di sini. Di sini ada nilai plus 20. Ini berarti maksudnya adalah satu soal nilainya 20. Nah, kita mau berapa nilainya? Kita misalkan mau memberikan nilai 25 karena tadi ada 2 soal, sehingga kalau secara keseluruhan, misalkan kita mau ngasih nilainya 50. Berarti kalau 2 soal betul mereka akan mendapatkan nilai 100. Ini tergantung kita, termasuk yang ini nanti kita bisa edit. Yes, no-nya. Nah, sini kolom nilai. Nanti kita tentukan passing grade-nya. Passing grade mereka mendapatkan nilai lulusnya berapa? Misalkan 60 ya. Dan nilai mereka yang akan muncul nanti tergantung nilai mereka dapatkan. Kita close lagi ya. Nah, dicek hasil evaluasi, kembali ke cek hasil evaluasi, kita insert action, kemudian run makronya adalah cek skor. Oke, mari kita coba hasilnya bagaimana. Seperti biasa, tekan slide show atau tekan F5 pada keyboard. Ini ketampilan awal kita. Kita mau mencoba kembali SKKD materi. Ini yang sudah kita buat. Next. Ingin kembali ke materi awal, materi. Kegiatan siswa, rangkuman. Ingin kembali ke awal, ke home. Kalau ingin keluar tinggal tekan ini. Kita menuju ke evaluasi. Nah, masuk ke evaluasi pembelajaran. Kita klik evaluasi pembelajaran, langsung ke soal pertama. Nah, berikut termasuk rukun sholat. Kita coba tadi jawabannya A. Klik di A. Yakin dengan jawaban Anda? Kalau yakin yes, kalau no itu akan kembali no. Misalkan saya belum yakin, saya ingin memilih yang lain. B. Yes. Ini langsung ke soal berikutnya, ke soal kedua, meskipun masih soalnya sama, tapi tadi jawabannya beda. Kita pilih lagi sekarang misalkan B. Yakin dengan jawaban Anda. Nah,
maka kan langsung menuju ke hasil evaluasi. Kita cek hasil evaluasi kita berapa. Skor Anda adalah nilai 50 karena saya tadi menjawab nomor 1 betul, nomor 2 salah, nomor 1 salah, nomor 2 betul, sehingga nilainya 50. Oke. Ingin mengulangi kuis? Kalau no, ini akan berakhir, tapi kalau yes, ini akan kembali ke awal. Kita bilang yes saja. Akan kembali ke tampilan awal. Kita keluar lewat sini. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ya, kita tinggal, yang penting ada bahan untuk bahan materinya, baik materi pembelajaran, SK dan KD, kegiatannya apa, rangkuman ataupun evaluasinya seperti apa. Yang baru bisa saya sharing adalah pembuatan evaluasi berbentuk multiple choice dengan skor nilai. Ingat, kita tinggal tekan ALT dan F11. Di sini kita bisa edit kolom box tadi, misalnya message box, ya, pakai yes no, mau pakai bahasa Indonesia boleh, ya tidak boleh, dan seterusnya. Ini bisa kita edit skor nilainya, ya. Ini untuk penentuan skor, mau 50 atau kamu 100, ini tergantung kita nanti jumlah soal, termasuk juga dengan poin soalnya, ya. Kita close. Nih, ini sebagai gambaran umum bagaimana cara membuat evaluasi pembelajaran untuk khususnya adalah multiple choice. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan hasil yang sudah saya buat setelah pertemuan ini. Terima kasih.